Halo Epilogi, terima kasih sudah bersedia mengklik podcast horor ini. Di episode ke-7 ini, aku akan membawakan kisah yang berjudul Kunjungan. Ini adalah kisah horor yang berdasarkan pengalaman nyata dariku. Kisah ini juga sudah ditulis di novel Syaitana yang Tak Kasat Mata. Sekarang, siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan kisah horor persembahan dariku. Petang itu, hujan turun dengan derasnya. Sudah berhari-hari hujan selalu turun. Membuatku harus lebih sering mencuci kain gedong, jarik, dan pakaian bayiku. Karena butuh waktu lama untuk mengeringkannya tanpa sinar matahari. Anak pertamaku baru berusia beberapa hari. Saat itu, aku masih tinggal di rumah mertuaku. Di rumah itu hanya ada bapak mertua, suamiku, aku, dan bayi kami. Kebetulan waktu itu bapak mertuaku sedang keluar kota untuk mengurus bisnya yang dicarter orang untuk berziarah. Namun, terjadi kecelakaan dalam perjalanan. Suamiku baru saja pulang kerja dan sedang mandi. Aku menyusui anakku di ruang tengah hingga ia tertidur pulas. Pelan-pelan aku menyelimutinya dan menutupnya dengan kelambu. Lalu aku meninggalkannya sendirian. Aku membawa keranjang berisi pakaian bayiku yang kotor ke area cuci di sebelah kamar mandi. Tiba-tiba terdengar suara asisten rumah tangga kakak iparku yang masuk melalui pintu dapur. Iparku memang tinggal di sebelah rumah mertuaku, dan ART-nya sering mengajak main keponakanku di rumah mertuaku. Tapi kali ini ART itu, namanya Dwi, hanya sendiri. Aku mau ngambil dot teh, tadi ketinggalan di meja makan, katanya saat aku menoleh padanya. Aku hanya mengangguk. Lalu kembali sibuk mengucek pakaian bayiku yang terkena noda buang air besarnya. Dwi menuju ke ruang tengah untuk mengambil dot milik keponakanku. Ada tamu ya, Teh? Katanya saat ia kembali ke dapur. Tamu siapa? Tanyaku heran, karena seingatku pintu depan dan gerbang sudah aku kunci dan suamiku masih berada di dalam kamar mandi. Seandainya ada orang masuk rumah, pasti melewati pintu dapur. Itu tadi ada ibu-ibu memakai kebaya dan kain jarik, berkerudung putih brokat. Dia selonjoran di sebelah Dik Lena, sambil menunduk gitu, seperti sedang wiridan atau baca doa, kata Dwi. Oh, mungkin tamunya Mbah. Mungkin Mbah sudah pulang dan sekarang sedang berada di kamarnya, jawabku santai. Pikirku, mertuaku sudah pulang dan membuka gerbang serta pintu depan. Memang, sejak anakku lahir, banyak sekali kerabat atau para pelanggan dan rekan bisnis mertuaku yang datang untuk menengok cucunya.
Dwi hanya mengangguk dan kembali ke rumah iparku. Aku meninggalkan cucianku, hendak membuatkan teh untuk tamu itu dan juga untuk bapak mertuaku. Saat aku menuju ke depan, tak ada seorang pun di sana. Suamiku berada di dalam kamar untuk menunaikan sholat maghrib. Aku terdiam. Nampan berisi 1 cangkir dan 1 gelas besar berisi air teh aku letakkan di meja. Lalu aku memeriksa kamar bapak mertuaku. Masih kosong. Belum ada jaket atau sepatu yang selalu beliau pakai. Mobilnya pun belum terlihat di halaman rumah. Beliau belum pulang. Aku memeriksa pintu depan, masih terkunci, dan bahkan grendelnya masih terpasang dari dalam dan anak kuncinya masih menggantung. Seketika aku merinding, apalagi saat terdengar azan maghrib dari musola di belakang rumah. Cepat-cepat aku menggendong anakku dan membawanya ke kamar sambil menunggui suamiku selesai sholat maghrib. Selesai sholat, suamiku berbalik dan memandangiku dengan aneh karena wajahku yang pucat pasi dan tanganku yang gemetaran sambil memeluk anakku. Kamu sakit ya? Masuk angin? Tanyanya khawatir. Memang setelah melahirkan, kondisi fisikku agak menurun karena musim hujan dan suhu yang dingin. Aku menggelengkan kepala. Dengan terbata-bata, aku menceritakan apa yang dilihat oleh Dwi. Suamiku mendengarkan sambil sesekali melirik ke arah ruang tengah, tempat semula aku membaringkan anakku. Selesai aku bercerita, dia menghela nafas panjang dan lalu duduk di sampingku. Mungkin itu adalah arwah ibuku yang ingin menengok cucunya. Selama hidup, beliau memang selalu berkebaya, berjarik, dan sering memakai kerudung brokat. Bisiknya pelan. Beliau juga sering duduk di dipan itu dengan posisi selonjoran sambil menonton televisi atau membaca Al-Quran. Sambungnya lagi. Aku memandang suamiku. Perasaanku campur aduk antara takut, sedih, dan haru. Aku tahu dia pun merasakan hal yang sama. Karena ia ditinggal ibunya saat masih kelas 2 SMP akibat kanker rahim. Dan suamiku adalah anak bungsu yang selama ini paling dekat dengan sang ibunda. Tentu saja Dwi tidak mengetahuinya, karena gadis itu baru bekerja 3 bulan yang lalu. Sejak saat itu, aku selalu memeluk bayiku atau berada di dekatnya saat menjelang maghrib. Demikianlah akhir kisah dari cerita yang berjudul Kunjungan. Apakah kalian suka ceritanya? Silakan tinggalkan komentar, like, share, dan subscribe channel ini agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload cerita terbaru.
Terima kasih.